Maunya apa sampai itu terusan? Maunya begini. Itu maunya. Ya pisang penuh udah nantang aku. Apa, Bu? Ini apa rumahnya Mbak Belu, Mas? Mbah Belu? Iya, ini rumahnya Mbah Belu. Lah ibunya dari mana? Dari Magelang. Oh, dari Magelang. Misi Gus Nur Samsun malam ini adalah untuk menobatkan Mbak Belun, seorang dukun santet yang juga ahlinya pengasihan. Ketika Gus Nur Samsun sampai di rumah Mbah Belun, ternyata juga ada seorang perempuan yang ingin bertamu kepada dukun ini. Maka mereka pun bersama-sama untuk masuk ke rumahnya. Maka bertemulah mereka dengan Mbah Belun, dukun pengasihan yang sangat terkenal itu. Dukun Belun kemudian menanyai sang perempuan lebih dahulu untuk mengetahui maksud tujuannya. Dan ternyata sang perempuan ingin meminta menglarisan, untuk melancarkan usaha dagangannya. Maka setelah tahu maksud dari tujuan sang perempuan tersebut, Dukun Belun kemudian merituali perempuan tersebut, juga memberi bunga kantil untuk dibawa pulang ke rumahnya. Dan setelah urusan dengan perempuan tersebut selesai, Dukun Belun kemudian berganti bertanya kepada Gus Nur Samsun tentang tujuannya. Gus Nur Samsun kemudian berkata, bahwa dia sangat merasa kecewa dengan seorang perempuan yang menolak cintanya, karena itulah dia minta Dukun Belun memagari tubuhnya, agar setiap perempuan yang diinginkan bisa jatuh dalam pelukannya. Dan ada lagi permintaan dari Gus Nur Samsun, yaitu dia ingin membesarkan burung cucak rowo yang dimilikinya. Tetapi karena ada perempuan di sampingnya, Gus Nur Samsun mengucapkan keinginannya itu berbisik di telinga Dukun Belun. Saya mau minta supaya burung saya besar dan panjang, Mbah. Bisa nggak, Mbah? Iso nek kuwi engko dhisik sitok ae iki. Sing kuwi mau bisa, cuman kok gini, sing kuwi tak kelarne sik iso kuwi engko. Berarti burungku besar dan panjang bisa, Mbah? Ya insyaallah iso. Dukun Belun ternyata sanggup dengan dua permintaan Gus Nur Samsun itu. Tetapi untuk melakukan hal tersebut, Gus Nur Samsun harus bersedia untuk memberikan uang mahar, juga mencarikan syarat sebagai alat ritual untuk membesarkan burung cucak rowo Gus Nur Samsun. Dan syarat ritual yang diminta itu, adalah Gus Nur Samsun harus membawa beberapa biji buah melon. Gus Nur Samsun pun siap dengan semua syarat dan permintaan dari Dukun Belun. Tapi berhubung Gus Nur Samsun tidak bawa jeruk melon, maka Gus Nur Samsun pun minta izin untuk keluar pergi ke toko buah, untuk mencari jeruk yang diminta Dukun Belun itu. Maka setelah Gus Nur Samsun mendapatkan syarat ritual itu, Gus Nur Samsun kemudian kembali ke rumah Dukun Belun. Ini, Mbah. Jeruknya, Mbah. Oh iya. Jatuh, Mbah. Maka setelah jeruk melon tersebut diberikan kepada Dukun Belun, Gus Nur Samsun minta agar proses ritualnya dilakukan dengan segera. Maka Dukun Belun segera melakukan ritual pemagaran gaib untuk pengasihan yang diminta Gus Nur Samsun itu. Dan setelah ritual pengasihannya selesai, Gus Nur Samsun diminta bersiap untuk melakukan ritual mengurut cucak rowo Gus Nur Samsun dengan jeruk melon, yang akan dilakukan oleh Dukun Belun. Tetapi untuk mengurut cucak rowo itu, Gus Nur Samsun diminta untuk memakai sarung, dan melepas celana Gus Nur Samsun. Maka bersiaplah Dukun Belun untuk mengurut cucak rowo Gus Nur Samsun itu. Tapi di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian membuat ulah. Dia ingin segera menyelesaikan misinya ini. Ketika Dukun Belun berusaha untuk mengurut cucak rowonya, Gus Nur Samsun kemudian mendorong meja di belakangnya. Udah, Mbah. Sini, Mbah. Ya, Ya. makanya Mbak juga pelan-pelan ini. Iya, Mbah. Mbah, udah, Mbah. Aduh, waduh, panas santan tuh. Mana ini? Kenapa itu, Mbah? Dukun Belun terlihat sangat begitu panik. Dia tidak menyangka, Gus Nur Samsun membuat nampan yang berisi sesaji keramatnya menjadi berantakan. Dan di saat itulah Dukun Belun kemudian merasa curiga dengan tujuan dari Gus Nur Samsun. Dukun Belun kemudian bertanya, siapakah Gus Nur Samsun, dan apa sebenarnya tujuannya,
sehingga melakukan hal sedemikian rupa. Dia sudah berusaha membantu Gus Nur Samsun, namun Gus Nur Samsun tidak mau menuruti perintahnya, dan kini malah menghancurkan sesaji keramatnya. Gus Nur Samsun akhirnya kemudian berkata, bahwa sebenarnya dia datang dengan tujuan yang berbeda. Gus Nur Samsun telah diberi informasi oleh banyak orang yang datang menemuinya, bahwa dukun belun adalah seorang dukun penipu dan berbahaya. Dan untuk hal itulah dia datang kepada dukun belun. Dia ingin menghentikan semua perbuatan sesat yang dilakukan oleh dukun belun, juga mengajaknya bertobat dari semua perbuatan jahatnya. Dan mendengar tujuan sebenarnya dari Gus Nur Samsun itu, dukun belun terlihat sangat marah. Dia merasa ditipu oleh Gus Nur Samsun, dan karena itulah dia ingin segera menghajar Gus Nur Samsun. Akan tetapi, sebelum dukun menyerang, Gus Nur Samsun langsung menghajar dukun itu lebih dulu. Maka terjadilah pertarungan yang sengit antara Gus Nur Samsun dan dukun belun. Dan dukun belun merasa kaget dengan kemampuan kanuragan Gus Nur Samsun. Dia tidak menyangka, anak muda yang dia hadapi ini sangat luar biasa. Dukun belun kemudian segera bersiap dengan semua ilmu yang dimilikinya, dan kemudian terus mencoba melawan Gus Nur Samsun. Akan tetapi usaha dukun belun ternyata sia-sia belaka. Setiap Gus Nur Samsun menyerang, tubuh dukun belun selalu terpental ke belakang. Dan sampailah akhirnya Gus Nur Samsun menggunakan ilmu pamungkasnya. Maka setelah ilmu pamungkas itu dihantamkan, tubuh dukun belun langsung kemudian tumbang di lantai rumahnya. Tubuh itu kini sudah tidak bisa bergerak lagi. Maka habislah riwayat dukun belun, dukun sesat yang sangat meresahkan ini. As.